Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Perkenalkan, nama saya Dinda Gustia dan teman saya Kirana Aurelia, Laila Kodriah, dan Nafa Sabila Dwi. Yang pertama, peradaban manusia. Peradaban manusia juga terbangun melalui proses perubahan sosial. Melalui rekayasa sosial adalah upaya untuk melakukan intervensi sosial. Kita dapat mendesain perubahan seperti yang kita inginkan. Rekayasa sosial. Secara umum, rekayasa sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menghadirkan hardware berupa teknologi atau infrastruktur fisik. Teori ini berbasis pada pemikiran Marxian. Yang kedua, dengan membangun software dalam bentuk ide dan gagasan. Teori ini berbasis pada gagasan Weberian. Cara yang pertama memiliki daya pengaruh yang cenderung cepat, sedangkan yang kedua dipandang lebih lambat. Jenis perubahan. Yang pertama, perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner adalah perubahan yang bersifat cepat dan biasanya berupa gangguan terhadap sistem. Perubahan ini terjadi saat struktur yang ada secara fundamental diinformasikan dan menghasilkan perubahan identitas organisasi. Sebagai contoh, perubahan dalam hal misi biasanya berpengaruh terhadap semua level fungsi organisasi. Yang kedua, perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap tanpa menimbulkan gangguan terhadap sistem. Sebagian besar perubahan organisasi berhubungan dengan pengembangan dan langkah-langkah tambahan untuk menyelesaikan masalah atau mengubah sebagian dari sistem yang lebih besar. Revolusi, perubahan yang berpengaruh besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakatnya dan membawa pengaruh besar yang mengubah pola hidup pada masyarakat. Dalam perubahan sosial masyarakat, perubahan yang pengaruhnya kecil biasanya adalah perubahan yang unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Evolusi dapat digolongkan dalam dua kategori. Manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, semula dari berbentuk sederhana, kemudian ke bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Masyarakat itu merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen. Teori perubahan yang dinamakan Adaptive Coping Cycle. 1. Merasakan perubahan di beberapa bagian dari lingkungan internal dan eksternal. 2. Mengimpor informasi yang relevan tentang perubahan ke bagian-bagian organisasi yang ingin diubah serta memahami dampak dari informasi tersebut. 3. Mengubah proses produksi atau konversi dalam organisasi berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat mengelola efek samping yang tidak diinginkan dalam sistem yang berkaitan serta menstabilkan perubahan. 4. Mengeksplorasi produk-produk baru, layanan, dan sebagainya yang lebih sesuai dengan perubahan orisinal di lingkungan tersebut. 5. Mendapat umpan balik atau feedback atau kesuksesan perubahan yang terjadi. Perubahan di tempat kerja. Menurut Diane Stegmaier, menyarankan untuk membuat sebuah rencana komunikasi komprehensif atau Comprehensive Communication Plan. Selanjutnya, who atau siapa audiens yang dituju dari pesan tersebut, kelompok mana saja yang ingin kita bagi informasinya. Why, mengapa kita melakukan perubahan, apakah kita sudah mengidentifikasi tujuan dari pesan tersebut. What, apa pesan khusus yang sedang kita sampaikan. When, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. How, bagaimana metode komunikasi tepat dengan
sesuai budaya kita. Peran agen perubahan. 1. Memprakarsai komunikasi dan partisipasi. A. Menjalankan proses perubahan. B. Memberdayakan para karyawan untuk menghidupkan visi baru. C. Kesuksesan sebuah perubahan sangat ditentukan oleh peran para manajer atau pimpinan organisasi. 2. Memfasilitasi proses perubahan. A. Membimbing langkah-langkah dalam proses perubahan. B. Mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. 3. Menciptakan sebuah visi. A. Membangun visi dan strategi masa depan untuk memproduksi perubahan yang dibutuhkan. B. Berperan untuk memberikan inspirasi dan energi. Taktik komunikasi dalam perubahan. 1. Meminta input. Para pelaksana yang ingin melakukan perubahan sebaiknya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan input. Mereka harus dapat menjadi pendengar yang baik. Memakai jaringan informal dan pengetahuan dari pemegang kepentingan kunci. Jaringan informal dapat digunakan oleh para pelaksana perubahan organisasi untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan. Orang-orang yang berpikiran kritis dan beropini sebaiknya diajak untuk berkumpul dan berdiskusi. 3. Membuat dan mengkomunikasikan visi. Sebaiknya proses untuk menciptakan visi dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan beberapa mekanisme seperti storytelling, newsletter, poster, dan diskusi. Kualitas visi yang baik yaitu harus jelas, tidak ambigu, relevan, dan sederhana. 4. Menyebarkan informasi. Para pelaksana perubahan harus mengetahui bagaimana cara mendiseminasi informasi yang berhubungan dengan pemberian tugas, peran, tanggung jawab, dan prosedur baru yang harus dikerjakan oleh para karyawan nantinya. 5. Bersemangat dalam berkomunikasi. Para pelaksana perubahan perlu menggunakan bahasa komunikasi yang lebih memotivasional. Mereka harus mendorong para karyawan untuk mengambil resiko dan memberi pujian serta penghargaan atas kinerja yang sudah dilakukan. Definisi operasional tentang pengembangan organisasi sebagai suatu proses penyempurnaan yang terencana dalam fungsi menyeluruh suatu organisasi. Pimpinan yang efektif tidak memusatkan perhatian sempit pada poros produksi utama saja, tanpa memikirkan aspek-aspek lain dari organisasi itu sendiri, misalnya SDM-nya, prosesnya, struktur, dan strateginya. Merumuskan pengembangan organisasi. Setiap organisasi di dalam tubuhnya sendiri membutuhkan alat untuk merubah sifat-sifatnya agar bisa menyesuaikan diri dengan gejolak lingkungan yang tak pernah berhenti. Alat untuk perubahan ini akhirnya ada pada pimpinan, dan keefektifan alat ini tergantung pada kecakapan para pimpinan untuk memudahkan perubahan. Pengembangan organisasi adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi, sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkatan optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi. Baik para peserta maupun para anggota organisasi lainnya mengetahui dalam hal apa yang mereka terlibat dan mengapa mereka terlibat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.